Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi. Dalam pembahasan kita bakal bahas Donghua yang serunya OP banget, yaitu Renegade Immortal alias Shani yang baru aja ngeluarin film berjudul Battle the God atau Pertempuran Para Dewa. Dari judulnya aja udah bikin deg-degan gak tuh? Nah, biar gak liar-liar banget, Cakra Diva seperti biasa akan mencerdaskan semua penonton Donghua di seluruh alam semesta ini ya guys ya, karena kalian gak akan dapet nih hal-hal kayak gini di tempat lain. Oke? Cakra Diva bakal kasih spoiler dikit aja ya tentang film Renegade Immortal kali ini. Intinya film ini akan menceritakan tentang kota iblis malam abadi di laut kultivasi iblis yang tiba-tiba melejit menjadi negara kultivasi peringkat kelima dalam semalam. Namun ternyata untuk memperluas wilayahnya, kota iblis malam abadi terus-menerus menyerang sekte-sekte di sekitar laut kultivasi iblis, termasuk sekte Yuntian tempat Li Muan berada. Li Muan diracuni dalam pertempuran tersebut dan Wang Lin yang mengetahuinya segera membawa Ayang ke lautan kultivasi iblis untuk mencari penawar. Tanpa Wang Lin sadari, perjalanan itu akan membawanya ke dalam pertempuran melawan Raja Iblis, sekaligus juga mengungkap konspirasi 6000 tahun yang memaksa Wang Lin memanggil tubuh dewa kuno yang dianggap sebagai bencana besar kota iblis malam abadi. Gimana tuh cerita selengkapnya? Gak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Kuy. Oke, ini setting film kayaknya ngambil di waktu Wang Lin masih ngebolang ya guys ya. Entah ngebolang dari tanah dewa kuno atau dari negara aliansi 4 sekte pas Wang Lin mempelajari domain ranah niat hidup matinya. Masih inget kan? Awalnya suasana tenang dan damai ketika Wang Lin mengukir patung kayu dan seorang gadis kecil membagikan sepotong bapau hangat untuknya. Namun tiba-tiba saja rombongan laki-laki bertopeng yang mengaku berasal dari kota malam abadi muncul dan menyerang banyak faksi di sekitar mereka, termasuk juga desa tempat si gadis kecil tinggal. Serangan itu hampir saja membuat nyawa si gadis kecil dan bapaknya dalam bahaya hingga Tiba-tiba saja Wang Lin melompat ke hadapan mereka dan langsung menyelamatkan gadis itu dari serangan para antek dajjal kota iblis malam abadi, sebelum kemudian mendapatkan melihat tanda racun di tubuh para warga desa dan menyadari bahwa hidup mereka tidak akan lama. Namun yang membuat Wang Lin terbagung-bagung adalah ketika dia menelusuri tanda racun tersebut, dia dapat melihat bahwa negara kultivasi yang baru naik daun tersebut telah akan menyerang banyak sekte di sekitar lautan kultivasi iblis demi memperluas wilayah, tidak terkecuali juga sekte Yuntian, dan hal itu jelas membuat Wang Lin tidak dapat menahan kekhawatiran ketika melesat kembali ke tempat di mana Li Muan berada. Seperti yang sudah dilihat oleh Wang Lin saat ini, kota iblis malam abadi memang sedang gencar menyerang banyak sekte di sekitar lautan kultivasi iblis, termasuk juga salah satunya kuil dewa perang yang telah habis dijarah oleh seorang utusan terhormat kota malam abadi yang bernama Wen Kuang. Nah, malah petaka yang menimpa Wang Lin dan Li Muan dimulai dari sini, karena dalam kunjungannya ke kuil dewa perang inilah Wen Kuang mendengar kabar tentang master alkemis kelas 5 yang ada di negara Chu, tepatnya sekte Yuntian. Mendengar informasi itu, Wen Kuang tanpa banyak babi bu langsung pergi ke sekte Yuntian, memerintahkan semua orang untuk segera menyerahkan darah jiwa dan tunduk pada kota iblisnya. Namun berhubung sekte Yuntian sama sekali tidak mau mengikuti perintah itu, Wen Kuang pun menyatakan perang telah dimulai dan memaksa Li Muan memimpin para tetua sekte untuk mengaktifkan formasi perlindungan. Meskipun telah mengaktifkan formasi perlindungan, Wen Kuang adalah seorang ahli di ranah puncak jiwa primordial yang dapat menghabisi seorang tetua sekte hanya dengan satu kepalan tangan. Tidak selesai sampai di situ saja, Wen Kuang melemparkan sebuah botol giok berisi kabut ungu kehitaman yang setelah bertemu dengan udara bebas, kabut ungu kehitaman itu segera berubah menjadi hujan racun yang langsung menginfeksi seluruh anggota sekte Yuntian, tidak terkecuali Li Muan.
Wen Kuang tidak mau banyak bicara ketika memberi kesempatan Limuan untuk datang dalam 7 hari atau semua anggota sekte Yuntian akan pindah alam berjamaah karena racunnya. Sepeninggalan Wen Kuang, situasi di dalam sekte Yuntian menjadi semakin mencekam karena mereka sadar bahwa racun itu tidak dapat dikeluarkan dengan kekuatan spiritual maupun berbagai jenis pil penangkal racun yang telah mereka kembangkan. Tepat ketika seorang tetua hampir bersikap melampaui batas pada Limuan itulah Wang Lin datang dan mulai menekan racun di tubuh seluruh anggota sekte Yuntian dengan kekuatannya. Setelah mendengar bahwa kekacauan ini memang disebabkan oleh kota iblis malam abadi, Wang Lin pun langsung membawa Limuan menuju lautan kultivasi iblis. Singkat cerita, Wang Lin dan Limuan pun telah sampai di lautan kultivasi iblis dan melihat bahwa wilayah tersebut sekarang memang telah menjadi sangat berbeda, termasuk juga binatang dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Saking khusyuk dan gembiranya melihat pemandangan di lautan kultivasi iblis yang sangat indah, Limuan sampai lupa bahwa ada racun di dalam tubuhnya. Dan Wang Lin dapat melihat bahwa racun tersebut menjadi semakin sulit untuk ditekan seiring berjalannya waktu. Agar Limuan tidak semakin kelelahan, Wang Lin pun membawanya ke goa persembunyian mereka dulu dan menghabiskan waktu beberapa hari di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke kota iblis abadi malam. Ketika menjelajah lautan kultivasi iblis lebih jauh, Wang Lin melihat bahwa wilayah itu bukan lagi merupakan tempat yang dipenuhi kejahatan dan tipu daya, malah tampak tertib dan memiliki kesadaran untuk memberantas kejahatan bersama-sama. Awalnya Wang Lin mau diam saja melihat kejar-kejaran di lautan kultivasi iblis ini, sampai kemudian dia melihat orang yang dikejar sebenarnya merupakan orang pertama yang mengikrarkan diri menjadi muridnya, yaitu Sang Guanmo. Awalnya San Guangmo bingung melihat orang asing menolongnya, namun begitu melihat Limuan, lelaki subur itu langsung tahu bahwa pria asing yang menolongnya adalah Wang Lin. Mengetahui Sang Guanmo memiliki cukup banyak informasi tentang lautan kultivasi iblis, kultivasi iblis, Wang Lin mengajaknya untuk ikut dengan mereka agar bisa memberikan informasi tentang Wen Kuang yang katanya sedang berada di kota racun iblis. Sama seperti apa yang mereka lihat ketika baru sampai di lautan kultivasi iblis, Limuan cukup terkejut menyaksikan betapa tertibnya tempat ini, dan ketika itulah Sang Guanmo mulai menceritakan bahwa ketertiban ini merupakan hasil kerja keras penguasa kota racun iblis. Namun sebenarnya menurut Sang Guanmo kota racun iblis hanyalah salah satu kota yang ditaklukkan oleh kota iblis malam abadi, yang penguasanya tidak berlebihan kalau disebut telah menguasai seluruh lautan kultivasi iblis sejak lama. Nah, nyebut kultivasi teh jadi kultivasi wae ya. Oke, atuh sekarang kita pindah ke pusat kota racun iblis, di mana sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Sang Guanmo, utusan terhormat kota malam abadi Wen Kuang sedang berada di sana untuk beristirahat. Duci selaku penguasa kota merasa sangat berterima kasih pada semua jasa Wen Kuang dan berharap utusan terhormat itu dapat menyampaikan permintaannya untuk bertemu penguasa kota iblis malam abadi dan mempelajari beberapa hal dari kota paling moncer di lautan kultivasi iblis tersebut. Wen Kuang tidak menolak permintaan tersebut, toh sebentar lagi dia memang akan membuka poltar komunikasi untuk berbicara dengan penguasa kota iblis malam abadi yang juga merupakan guru sendiri. Wen Kuang dengan penuh kebanggaan menceritakan keberhasilannya menyapu kota Huafen dan mencari potensi pengembangan kota iblis mereka. Tapi ternyata bukannya menunjukkan kegembiraan, gurunya justru meledakkan energi yang menyimpan setitik kemarahan yang membuat Wen Kuang auto kebingungan. Penguasa kota iblis malam abadi yang dipanggil dengan Tuan Iblis itu menceritakan bahwa demi misi panjang mereka, dia telah mengawasi tanah para dewa kuno selama ribuan tahun, dan selama itu pula dia hanya melihat satu orang yang benar-benar bisa mengambil keuntungan besar dari tanah dewa kuno. Wen Kuang tidak mengerti kenapa gurunya mulai membicarakan
menceritakan pemuda antah berantah yang bernama Wang Lin ini. Sampai kemudian gurunya menjelaskan bahwa pemuda yang bisa keluar dari tanah dewa kuno dengan selamat, pelahap jiwa yang bangkit dari kematian, dan pemilik mutiara pembangkang surga yang merupakan harta langka paling dicari di aliansi budidaya itu adalah kepala agung dari sekte Yuntian yang baru saja dia hancurkan. Nah, karena khawatir kalau Wang Lin akan membahayakan nyawa Wen Kuang, Tuan Iblis pun memerintahkan muridnya untuk segera kembali ke kota iblis malam abadi. Namun sebelum Wen Kuang memenuhi perintah itu, suasana di luar goa kediamannya telah menjadi sedikit kacau karena orang yang baru saja diceritakan oleh gurunya ternyata sudah muncul. Ya, Wang Lin bersama dengan Lim Wan sudah berada di pusat kota racun iblis dan langsung menghancurkan goa tempat Wen Kuang beristirahat sebelum meminta utusan terhormat kota iblis itu untuk menyerahkan penawar racun yang menginfeksi Lim Wan. Sayangnya, pertarungan Wang Lin dan Wen Kuan belum bisa dimulai karena penguasa kota racun iblis sudah lebih dulu muncul dan tiba-tiba saja mendapatkan perintah untuk menghabisi Wang Lin. Karena iming-iming dari perintah itu adalah masuk ke kota iblis yang menjadi impian bagi seluruh ahli di lautan kultivasi iblis, Du Qi pun tanpa banyak babi bu langsung menyerang Wang Lin dengan ular beracun. Namun, Du Qi dapat melihat bahwa ular-ularan racunnya tidak dapat melukai Wang Lin dan akhirnya mengambil langkah serius dengan mengaktifkan domain ranah niat racun miliknya. Namun Wang Lin tidak pernah takut sekalipun kalau masalah adu-aduan ranah niat, dan pedang raksasa yang tercipta dari domain hidup mati dapat menghancurkan domain racun Du Qi dalam sekejap. Sehingga harus diakui bahwa kekuatan ranah niat Wang Lin sangatlah luar biasa untuk ukuran seorang ahli formasi jiwa tahap awal. Tapi berhubung bertemu dengan Tuan Iblis adalah cita-cita terpendam Du Qi, penguasa kota racun iblis itu pun berpikir tidak dapat membiarkan Wang Lin mengacaukan urusannya begitu saja. Akhirnya Du Qi pun menggunakan kartu astra akhirnya yang merupakan teknik tersembunyi kota racun iblis, karena teknik yang disebut sebagai teknik racun manusia itu menggunakan seluruh penduduk kota racun iblis sebagai pengorbanan. Dalam satu gerakan tangan, seluruh serangga racun itu langsung menyerbu ke arah Wang Lin hingga membuat Wen Kuang langsung tertawa puas, berpikir bahwa perkataan gurunya tentang bencana yang disebabkan pemuda itu hanyalah omong kosong. Tapi ternyata Wang Lin malah dapat menghentikan teknik racun manusia Du Qi dengan begitu mudah, hingga membuat sang empuknya racun auto terbagong-bagong mempertanyakan bagaimana bisa Wang Lin menghentikan sebuah teknik yang diciptakan oleh raja racun sekaligus seniornya sendiri, Meng Qingfan. Nama itu membuat Wang Lin hanya menyunggingkan senyuman kecil sambil bertanya, apakah Du Qi tahu siapa orang yang telah membuat Meng Qingfan tidak pernah kembali ke lautan kultivasi iblis? Yang lupa Cakra Diva ingetin seperti biasa tuh ya, Meng Qingfan itu ahli racun ranah formasi jiwa yang pergi ke tanah dewa kuno bareng Wang Lin pas masih bocil banget itu loh. Masih inget kan? Nah, begitu mengetahui bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya saat ini adalah Wang Lin yang telah menghabisi kakak seperguruannya Meng Qingfan, Du Qi malah menjadi sangat senang dan berpikir bahwa mati di tangan ahli seperti itu bukanlah sesuatu yang harus disesali. Setelah membuat Du Qi pindah alam, Wang Lin pun segera mengarahkan pedang racun cahaya hijau ke arah Wen Kuang yang sejak awal menjadi target utamanya. Namun Wen Kuang tampak tenang saja menghadapi serangan Wang Lin karena ternyata utusan terhormat kota iblis malam abadi itu sudah memiliki satu cara untuk mengalihkan perhatian Wang Lin, di mana cara itu tidak lain adalah meledakkan racun yang ada di tubuh Lim Wan. Begitu racun di tubuh Lim Wan meledak, Wang Lin hanya bisa diam saja ketika si utusan bedegul ini melarikan diri karena sekarang prioritas utamanya adalah menekan racun yang kembali menyebar di tubuh kekasihnya. Wang Lin segera menggelontorkan sejumlah besar kekuatan spiritualnya untuk menekan racun di tubuh Lim Wan sebelum kemudian menarik keluar jiwa primordial Du Qi untuk mencari tahu apakah wali kota racun iblis itu memiliki penawar racunnya.
Sayangnya bahkan untuk seseorang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya mempelajari racun, Duchy masih tidak dapat mengungkap susunan racun yang menginfeksi Limuan. Bahkan dia yakin jika Wen Kuang sebagai pengguna racun itu juga tidak memiliki penawarnya. Sehingga satu-satunya cara yang bisa dilakukan Wang Lin adalah pergi ke kota iblis malam abadi. Sementara Wang Lin mendapat informasi bahwa satu-satunya orang yang mungkin memiliki penawar racun adalah Tuan Iblis. Orang yang dimaksudkan baru saja menyebabkan kota iblis malam abadi gonjang-ganjing karena perintah memasukkan token nama Wen Kuang ke aula leluhur, yang mengartikan bahwa penguasa kota iblis itu telah memilih sang utusan terhormat sebagai penerusnya. Meskipun keputusan kontroversi itu sempat menimbulkan pergolakan di antara penduduk kota iblis, pada akhirnya mereka tetap percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuan Iblis adalah sesuatu yang baik untuk kota iblis malam abadi. Sesuai dengan apa yang diputuskan, Tuan Iblis membawa token nama Wen Kuang ketika masuk ke dalam aula leluhur, di mana tempat itu merupakan lokasi penyimpanan token-token nama penguasa kota terdahulu. Sebenarnya Tuan Iblis masih merasa cukup kesal karena sudah ribuan tahun dia bersembunyi di dalam kota iblis dan menunggu kesempatan menerobos tahap transformasi jiwa untuk keluar dari lautan kultivasi iblis. Namun ternyata situasi yang tidak terduga malah terjadi, dan hal itu sepertinya membuat rencana mereka melebarkan sayap keluar lautan kultivasi iblis harus terhambat. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dan daripada menyesali apa yang terjadi, sekarang Tuan Iblis akan mempersiapkan diri untuk menghadapi Wang Lin sambil meminta bantuan adik juniornya untuk membeli beberapa waktu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Wang Lin yang sedang gencar mencari informasi tentang keberadaan kota iblis malam abadi dari para leluhur kultivator di seluruh lautan kultivasi iblis. Namun bahkan setelah menggunakan teknik penelusuran jiwa, dia selalu mendapatkan jawaban yang sama, yaitu tidak ada satupun orang di luar kota iblis malam abadi yang mengetahui keberadaan kota tersebut kecuali penguasa kota Xuan Yu yang bernama Yu Yin Zhenjun. Wang Lin memang merasakan sedikit keanehan tentang ini, namun berhubung kondisi Limuan tidak bisa lagi menunggu lebih lama, Wang Lin pun tidak punya pilihan kecuali bergegas pergi ke kota Xuan Yu. Bahkan setelah mendapatkan informasi dari Sang Guanmo tentang seberapa aneh kota kekuasaan Yu Yin Zhenjun tersebut, akhirnya Wang Lin pun memperkuat tekadnya sebelum kemudian membawa Limuan dan juga Sang Guanmo untuk memulai perjalanannya menuju kota Xuan Yu yang penuh misteri. Sementara itu penguasa kota yang ditargetkan oleh Wang Lin alias Yu Yin Zhenjun sedang bertemu dengan Wen Kuang dan menerima ucapan terima kasih dari keponakan seperguruannya itu karena telah harus direpotkan karena masalah Wang Lin. Yu Yin Zhenjun dengan ekspresi santai meminta Wen Kuang untuk tidak ikut campur dalam pertarungan ini, namun juga tidak menyarankan pemuda itu untuk buru-buru kembali ke kota iblis sebelum Wang Lin dikalahkan daripada menunggu malu atas tindakan sembrono yang pemuda itu lakukan. Perkataan Yu Yin Zhenjun membuat Wen Kuang langsung merasa kesal pada dirinya sendiri, berpikir apakah Wang Lin telah membuat gurunya benar-benar kehilangan kepercayaan. Wen Kuang mengingat bagaimana Tuan Iblis melatihnya sejak masih kecil, di mana meskipun pelatihan yang diberikan sangatlah keras, Wen Kuang tahu bahwa gurunya melakukan semua itu karena sangat mempercayainya. Dan oleh karena itu juga Tuan Iblis sampai memberikan pusaka ajaib Xiao Bei yang sampai sekarang masih menjadi senjata andalannya. Pemikiran itu membuat Wen Kuang tanpa sadar merasa khawatir dalam hatinya dan berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan gurunya adalah menghabisi Wang Lin.
Sementara Wen Kuang tenggelam dalam kekhawatirannya sendiri, orang yang dikhawatirkan baru saja sampai di kota Suan Yu setelah membuat Sang Guan Mo hampir pipis sampai diterbangkan oleh kumbang. Meski demikian, Sang Guan Mo masih bersikap sangat manis di depan Wang Lin hingga membuat Su Ligao yang sudah berambisi menjadi pelayan kepercayaan Wang Lin menjadi khawatir posisinya akan direbut oleh si bucitrek tukang cari muka itu. Akhirnya Su Ligao pun keluar dari kantong penyimpanan Wang Lin dan berniat untuk menunjukkan bagaimana teknik menjilat yang baik dan benar hingga membuat Lim Muan tidak bisa menahan senyum-senyum melihat dua rekan suaminya tersebut. Sepanjang jalan melintasi kota, Wang Lin dan Lim Muan dibuat terkejut melihat bagaimana para kultivator ranah jiwa primordial yang biasanya hanya memikirkan kultivasi semata tampak begitu gembira, di mana kegembiraan dan kemeriahan kota Suan Yu ini mau tidak mau juga membuat dua sejoli itu turut menjadi bahagia. Ketika itu tanpa disadari Wang Lin, Yu Yin Zhenjun sudah mengamatinya dari jauh dan gemerlap kegembiraannya menyebar di setiap sudut kota Suan Yu itu sebenar-benarnya merupakan langkah awal yang telah dia persiapkan untuk menjebak pemuda itu dalam hasrat dan keinginannya sendiri. Balik lagi ke Wang Lin, sekarang rombongannya tampak cukup terkejut ketika Sang Guan Mo menunjuk pada seorang teteh-teteh penunggu toko barang antik yang menurut pengetahuannya merupakan tetua istana iblis surgawi yang sangat sombong dan menjunjung tinggi harga dirinya. Dengan perangai yang sedemikian, jelas saja membuat Sang Guan Mo bingung kenapa si teteh yang kita panggil aja dia Markona ini malah menjaga sebuah toko kecil di kota Suan Yu. Rombongan semakin kebingungan ketika Sang Guan Mo mulai menyebut istana iblis surgawi, namun Markona tampak tidak mengerti apa yang pemuda itu katakan, sehingga Wang Lin dan Lim Muan pun memutuskan untuk masuk dan mengamati lebih lanjut perilaku Markona. Suasana berubah menjadi lebih menyenangkan setelah Lim Muan menjelajah kota dan bertanya tentang seberapa hebat penguasa kota Suan Yu. Namun perilaku mantan tetua istana iblis surgawi itu menjadi sangat aneh setelah Lim Muan sekali lagi menyinggung tentang keberadaan istana iblis surgawi, seolah kata itu telah menjadi pemati kekacauan pikiran si pemilik toko. Wang Lin yang menyaksikan bagaimana perilaku Markona telah menjadi sangat aneh langsung mengambil tindakan dan memeriksa lautan kesadarannya yang ternyata telah dipenuhi banyak rantai-rantai merah aneh, seolah memang segala tingkah lakunya dikendalikan oleh rantai merah tersebut. Daripada Lim Muan terus menjadi sasaran dari tindakan aneh Markona, Wang Lin pun memutuskan untuk pergi dari toko sebelum kemudian mengemukakan pikirannya tentang Yu Yin Zhenjun yang kemungkinan telah menggunakan ilusi untuk mengendalikan lautan kesadaran penduduk kota. Dasar atas pemikiran ini, Wang Lin yakin bahwa Yu Yin Zhenjun pasti juga sudah mengetahui keberadaannya di kota ini, dan karena itulah mereka sudah tidak perlu lagi mencarinya karena sang penguasa kota akan datang dengan sendirinya. Sementara itu yang diam-diam mengamati Wang Lin ternyata tidak hanya Yu Yin Zhenjun, namun juga Wen Kuang yang berkata bahwa penderitaan Wang Lin akan segera dimulai karena akhir terbaik yang bisa pemuda itu dapatkan di kota Suan Yu adalah kematian. Sementara itu Wang Lin masih khusyuk memperhatikan Lim Muan sampai gadis itu tiba-tiba membawa sebuah gelang perak sebelum disematkan pada pergelangan tangannya. Dengan sorot mata selembut senja yang memeluk cakrawala, Lim Muan menitipkan harap pada gelang perak itu agar ia menjadi peneman setia dalam sunyi perjalanan Wang Lin yang jauh serta penawar sepi di tengah kesunyian kultivasi yang menggema tanpa suara. Dalam diam Lim Muan berdoa semoga kelak mereka tak hanya menjadi bayang-bayang yang saling merindu, namun bisa menjadi seperti bulan dan bintang yang bersinar berdampingan dan menyinari semesta dengan cahaya yang tak pernah padam. Awalnya Wang Lin merasa sangat tersentuh mendengar perkataan Lim Muan dan hampir saja menyuguhkan adegan yang menyenangkan, tapi harum di depan kedua tim sesnya hingga tiba-tiba
Tiba-tiba saja Wang Lin melihat ada sesuatu yang aneh di dalam lautan kesadaran Limuan dan menyadari bahwa kekasihnya itu telah dikendalikan oleh kekuatan aneh yang menyelimuti kota. Setelah membangunkan Limuan dari ilusi yang membelenggu kesadarannya, Wang Lin juga merasakan bagaimana situasi di dalam kota berubah menjadi sangat aneh dan menyadari bahwa Yu Yin Zhenjun pasti telah melakukan sesuatu pada mereka semua. Tanpa menunggu lama orang-orang di kota mulai menyerangnya dan karena itulah Wang Lin segera membawa Limuan keluar dari dalam kerumunan. Tepat ketika mereka berdua keluar dari kerumunan massa yang mengamuk, muncullah sosok lelaki bertanduk di atas singgasana yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang penguasa kota Yu Yin Zhenjun. Tepat ketika sosok itu muncul, para ibu-ibu penghuni kota Suan Yu langsung berubah menjadi cacing kepanasan. Namun Wang Lin tahu bahwa Yu Yin Zhenjun yang muncul hanyalah bayangan sementara tubuh aslinya masih memantau di suatu tempat entah di mana sambil terus menyebarkan domain ranah niatnya yang unik. Karena ancaman yang menyerbu dari segala penjuru inilah Wang Lin menyerah untuk terus membawa Limuan berkeliling kota dan akhirnya meminta gadis itu untuk menunggu di sebuah menara yang telah disegel dengan bendera larangan. Ketika Wang Lin kembali ke jalanan kota, semua orang telah menunjukkan raut mata ketakutan dan sebelum Wang Lin memahami apa yang terjadi, sebuah gulungan energi menyembul di langit ketika sang penguasa kota yang asli akhirnya datang. Yu Yin Zhenjun dengan kipas besi di tangannya menyunggingkan senyuman senang ketika melihat Wang Lin karena sesuai apa yang dia ajukan kepada Tuan Iblis sebelumnya, selama berhasil membuat Wang Lin tunduk kepadanya, maka penguasa kota iblis akan mempertimbangkan kembali pengangkatan Wen Kuang sebagai penerusnya. Yu Yin Zhenjun mulai membanggakan betapa ranah niat 6 keinginan miliknya adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan meminta Wang Lin untuk bersyukur karena mendapat tempat terhangat di sisa hidupnya sebagai boneka formasi jiwa pertamanya. Wang Lin menunjukkan senyuman mengejek saat meminta penguasa kota Suan Yu itu untuk melihat ranah kehidupan dan kematian miliknya. Sekali lihat, orang biasa pun bisa menilai betapa domain hidup mati Wang Lin memang merupakan satu dari segelintir ranah niat yang luar biasa. Namun Yu Yin Zhenjun sama sekali tidak menunjukkan ketakutan ketika melihatnya karena penguasa kota Suan Yu itu tahu bahwa keteguhan niat Wang Lin sudah mulai tergoyahkan sejak pemuda itu memasuki kota yang dipenuhi dengan hasrat dan keinginan ini. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Yu Yin Zhenjun. Beberapa saat setelah mengucapkan hal itu, sang penguasa kota Suan Yu mulai memutar kipas besinya dan hanya dengan sedikit ledakan energi saja, domain ranah niat Wang Lin yang biasa sekuat bajak langsung dibuat hancur menjadi berkeping-keping. Yu Yin Zhenjun tertawa puas melihat bagaimana domain yang begitu Wang Lin banggakan hancur dengan mudah sebelum mengingatkan bahwa dia sendiri telah menjadi ahli di ranah formasi jiwa selama ribuan tahun dan pengalaman itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Harus diakui apa yang dikatakan oleh Yu Yin Zhenjun bukanlah sesuatu yang omong kosong karena penguasa kota Suan Yu itu mulai membuat Wang Lin merasa terpojok bukan hanya karena domain ranah niat 6 keinginan yang terus menggempur hati Wang Lin, namun juga penduduk kota Suan Yu yang ikut-ikutan menyerangnya hingga tanpa sadar Wang Lin jatuh ke dalam jebakan dua hasrat yang telah dipasang Yu Yin Zhenjun kepadanya, yaitu hasrat kejahatan dan pembunuhan. Sementara Wang Lin berjibaku menghadapi gempuran seluruh warga kota, sekali lagi Yu Yin Zhenjun berhasil membuat Wang Lin membangkitkan satu hasrat di dalam dirinya, yaitu kemurkaan. Hasrat itu memang diam-diam menyeruak di dalam hati Wang Lin sehingga tanpa menahan diri sama sekali dia mulai membantai banyak warga kota dan menciptakan lautan darah yang menghujani seluruh kota Suan Yu. Begitu Wang Lin melakukan pembantaian tanpa disadari, pemilik mutiara pembangkang surga itu telah jatuh dalam jebakan hasrat yang keempat Yu Yin Zhenjun. Kenapa keempat? Karena sejak pertama kali memasuki kota, Yu Yin Zhenjun telah membangkitkan hasrat kebahagiaan Wang Lin ketika melihat Limuan menikmati suasana kota yang begitu semarak. Masih ingat kan?
Limuan yang masih berada di dalam menara dapat menyaksikan setiap pertarungan yang dilakoni Wang Lin dan mau tidak mau merasa khawatir kalau terjadi sesuatu kepada Akang. Namun selain segel bendera larangan, Wang Lin sangatlah kuat dan mencegahnya untuk keluar. Limuan juga mengingat pesan Wang Lin sebelum pergi, di mana dalam pesan itu Wang Lin mengemukakan bahwa mungkin saja dia akan membutuhkan bantuan Limuan yang masih terisolasi dari ilusi 6 hasrat Yuyin Genjun. Sementara itu di luar sana, Wang Lin mulai menyadari bahwa sepertinya dia telah jatuh ke dalam perangkap Yuyin Genjun, namun tidak buru-buru menyerah dan segera melepaskan kemampuan pelahap jiwanya untuk memberitahu sang penguasa kota bahwa dia bukanlah ahli yang mudah untuk ditaklukkan. Sayang seribu sayang, teknik pelahap roh itu masih belum cukup untuk membuat Wang Lin mengalahkan Yuyin Genjun, karena memang saat ini sang penguasa kota Xuan Yu dapat mempermainkan segala hal yang ada di dalam kota dengan amat mudah. Akhirnya Yuyin Genjun menggunakan teknik yang disebut sebagai penenun mimpi, dan meskipun sempat terlibat kejar-kejaran untuk beberapa lama, akhirnya pemilik domain ranah niat 6 keinginan itu tetap berhasil membelenggu Wang Lin dengan tenunan mimpinya. Yang membuat jantung Wang Lin terasa ingin keluar adalah ketika dia sudah bersiap menghadapi apapun yang akan dilakukan oleh Yuyin Genjun. Ternyata Yuyin Genjun telah berhasil menangkap Limuan, dan sekarang pemuda itu akan segera memperlihatkan kepada Wang Lin bagaimana perasaan takut dan duka yang tidak bisa ditahan dalam dada. Tanpa bisa dicegah sama sekali, rajutan tenun mimpi Yuyin Genjun merenggut nyawa Limuan, dan hal itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Wang Lin kehilangan seluruh akal sehatnya. Wang Lin menangis meraung seolah ingin membangunkan Limuan dari tidur panjangnya, tanpa sadar bahwa seluruh pemandangan menyedihkan ini sebenarnya juga merupakan rencana Yuyin Genjun untuk membangkitkan 6 hasrat di dalam dirinya. Sekarang setelah 6 hasrat Wang Lin sudah terbangkitkan, kesadarannya pun masuk ke dalam ilusi tak berujung dan secara resmi bergabung dalam jajaran boneka Xuan Yu. Wen Kuang yang masih menyaksikan dalam diam pertarungan paman dan musuhnya langsung melonjak kegirangan sebelum berkedip muncul di sebelah Yuyin Genjun dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya mendapatkan boneka formasi jiwa. Ketika dua antek dajjal ini merayakan kemenangan satu sama lain, Limuan yang masih ada di dalam menara dapat merasakan bahwa Wang Lin telah tenggelam dalam ilusi dan mengingat bagaimana Akang meminta tolong kepadanya untuk menggali kesadaran dengan ikatan jiwa mereka. Limuan tahu bahwa saat ini dia adalah harapan Wang Lin satu-satunya, dan oleh karena itulah bahkan jika harus mengerahkan kekuatan spiritual sampai membuat racun di tubuhnya bergejolak, gadis itu masih akan melakukan segala macam cara untuk membangunkan kekasihnya. Dan benar saja Limuan mengerahkan seluruh energi yang tersisa di dalam tubuhnya dan memanggil kesadaran jiwa Wang Lin sampai tidak mampu lagi menahan tekanan racun sehingga kehilangan kesadaran. Sementara itu Wang Lin yang kesadarannya terkunci mulai terbangun, dan sosok Limuan yang dia lihat di dasar kesadarannya perlahan menghilang. Wang Lin akhirnya sadar bahwa Limuan yang ada di depannya saat ini bukanlah Limuan yang asli, dan selama dia tertidur mungkin saja gadis itu sedang berada dalam bahaya. Karena itulah Wang Lin tidak mau lagi membuang lebih banyak waktu dan memaksa kesadarannya sendiri untuk bangun hingga membuat Yuyin Genjun terbagung-bagung. Tidak menunggu lama, waktu setelah terbangun dari tidurnya, segel boneka 6 hasrat yang ditanamkan Yuyin Genjun di tubuhnya juga menghilang, dan penguasa kota Xuan Yu itu bergegas mengaktifkan kembali domain ranah niat 6 hasrat sampai ke puncaknya. Sayangnya trik yang sama tidak akan berhasil mengelabui Wang Lin untuk kedua kalinya, dan kali ini pemilik mutiara pembangkang surga itu dapat mengaktifkan domain ranah niat hidup matinya dengan sempurna. Yuyin Genjun masih berusaha menyerap lebih banyak kekuatan dari para penduduk kota, namun sayang semua itu tidak lagi berguna di hadapan Wang Lin, dan pada akhirnya sang penguasa kota yang hidup dalam ilusi itu ditelan dalam kematian yang kejam.
Setelah mengalahkan Yuyin Genjun, Wang Lin yang sudah merasakan ada yang salah dengan Lim Wan bergegas ke menara yang disegel dan tanpa pikir panjang langsung membawa gadis itu kembali ke goa persembunyian untuk menekan racun yang kembali menyebar di tubuh kekasihnya. Sepeninggalan Wang Lin, kota Xuanyu sempat meledak dalam kekacauan karena ilusi Yuyin Genjun yang menghilang dan menyebabkan para penduduk langsung bertinyi-tinyi tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan di kota ini. Namun pada akhirnya Tuan Iblis turun dan menstabilkan kembali kondisi kota dengan kekuatannya sebelum mendesis pelam ketika melantunkan nama Wang Lin yang sekarang semakin jelas akan menjadi bencana besar bagi kota iblis malam abadinya. Wang Lin. Sementara Tuan Iblis menjadi semakin waspada dengan keberadaannya, Wang Lin justru fokus menekan racun di dalam tubuh Lim Wan dan meskipun kali ini masih bisa dia lakukan, pemilik mutiara pembangkang surga itu tahu bahwa penekanan semacam ini tidak akan lagi bisa bertahan lama dan oleh karena itulah Wang Lin harus bergegas ke kota iblis untuk menemukan penawarnya. Namun sebelum Wang Lin sempat memulai rencananya, tiba-tiba saja sang penguasa kota iblis sudah lebih dulu mampir ke guanya secara pribadi dan seolah yakin Wang Lin pasti sudah tahu identitasnya, Tuan Iblis pun mulai menghajar pemuda yang menjadi ancaman besar bagi wilayah kekuasaannya tersebut. Setelah menghadapi penghajaran yang tidak jelas seperti ini, Wang Lin memang auto paham bahwa bapak-bapak bermata 5 yang tiba-tiba muncul di depannya ini pastilah si penguasa kota iblis. Namun bahkan setelah Wang Lin memanggil katak guntur yang memiliki serangan setara ahli formasi jiwa tingkat menengah, tidak ada satupun serangan yang lolos seolah takdir mengatur agar Wang Lin menyerang untuk ditahan dengan sempurna oleh musuhnya. Tidak mau banyak basa-basi kepada sang penguasa kota iblis, Wang Lin meminta agar penawar racun beserta si anjing satu Wen Kuang itu diserahkan kepadanya. Namun tanpa keraguan sama sekali Tuan Iblis menyatakan bahwa mereka harus bertarung sampai mati kalau memang Wang Lin memang ingin mendapatkan penawar untuk kekasihnya. Seketika Tuan Iblis langsung berubah menjadi naga bersayap 4 yang menyerbu tanpa ampun ke arah Wang Lin, di mana setelah melakoni beberapa pertukaran, Wang Lin menjadi sadar bahwa dia bukanlah tandingan seorang ahli formasi jiwa tahap akhir seperti Tuan Iblis. Karena berpikir bahwa satu-satunya hal yang bisa diunggulkan adalah domain ranah niat, Wang Lin pun segera membuka gulungan reinkarnasi miliknya dan menyebarkan aura kematian serta aura kehidupan yang padat menyebar di saat yang bersamaan. Namun sayang, satu hal yang belum Wang Lin tahu, yaitu Tuan Iblis juga memiliki domain ranah niat yang tidak kalah menakutkan, di mana domain penguasa kota iblis itu disebut sebagai perhitungan ramalan. Hanya dengan mengaktifkan domain perhitungan ramalan miliknya, Tuan Iblis mampu menciptakan semacam labirin raksasa yang mampu melepaskan serangan tanpa henti yang tidak akan bisa dihindari maupun ditahan oleh Wang Lin. Hanya dalam beberapa detik yang singkat, Wang Lin berubah menjadi burung dalam sangkar yang tidak bisa lepas dari serangan dan langsung OTW bengek karena dihajar tanpa ampun oleh Tuan Iblis. Melihat Wang Lin yang sudah bengek itulah Tuan Iblis segera memanfaatkan situasi dan menarik keluar pedang iblis miliknya untuk menghabisi Wang Lin, tapi ternyata Wang Lin sudah lebih dulu memanggil tubuh utamanya untuk melakukan penyatuan dan di saat yang sama itulah Tuan Iblis menghela napas seolah sudah mengetahui akhir pertarungan ini. Nah, ketika pertempuran babak baru antara Wang Lin dan Tuan Iblis berjalan, Wen Kuang telah menerima perintah untuk pergi ke aula leluhur, di mana tujuan perintah itu adalah agar si utusan terhormat menerima mandatnya sebagai penguasa kota iblis yang baru. Di dalam aula leluhur, Wen Kuang mendengar pesan terakhir dari gurunya yang pada intinya saat ini Tuan Iblis sedang bertarung dengan Wang Lin. Jalan kebangkitan kota malam abadi mereka memang berjalan dengan sangat sulit selama ribuan tahun, namun hal itu sama sekali tidak memupuskan harapan para leluhur untuk menjadikan kota iblis sebagai negara kultivasi tingkat 5. Sayangnya ada satu perhitungan tentang bencana kota iblis yang luput dilakukan Tuan Iblis, di mana bencana yang dimaksud ternyata memang adalah Wang Lin.
Alasan mengapa Tuan Iblis buru-buru mengangkat Wen Kuang menjadi penerusnya adalah dari puluhan bahkan ratusan perhitungan nasib yang dia lakukan tentang Wang Lin, gurunya sama sekali tidak menemukan akhir bagi dirinya selain kematian. Meski demikian, Tuan Iblis sama sekali tidak khawatir harus menyambut takdir yang sudah digariskan untuknya. Karena ketika kematian datang, maka pewarisan akan terjadi dan Wen Kuang akan terlahir menjadi penguasa kota iblis yang baru. Tuan Iblis berharap muridnya memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dirinya menjadi penguasa kota. Namun karena sekarang situasi sudah menjadi seperti ini, Tuan Iblis hanya berharap bahwa Wen Kuang dapat mewujudkan mimpi besar kota iblis malam abadi yang telah mereka persiapkan selama ribuan tahun. Sementara Wang Kuan melewati gerbang pewarisan setelah gurunya pindah alam, Wang Lin dalam kondisi yang cukup bengek langsung menghampiri Tuan Iblis dan dibuat bertinyi-tinyi karena seluruh harta yang penguasa kota iblis itu miliki tiba-tiba hilang. Situasi ini membuat Wang Lin menjadi waspada dan bertanya-tanya, memikirkan bagaimana penguasa kota iblis dengan segala kemampuannya tidak mengetahui posisi tubuh utamanya. Namun ketika menemukan botol giok berisi penawar racun, segala pikiran Wang Lin langsung menghilang dan fokusnya kembali tertuju pada Limuan ketika buru-buru membawa penawar itu untuk menyelamatkan nyawa kekasih hatinya. Wang Lin hampir tidak bisa menahan matanya yang berkaca-kaca ketika melihat Limuan akhirnya terbangun dari seluruh penderitaan akibat racun yang ada di tubuhnya. Wang Lin baru saja menikmati waktu-waktu keberadaannya dengan Limuan ketika Wen Kuang telah menyelesaikan pewarisannya dengan sempurna dan kini menjadi penguasa kota iblis baru yang disegani semua orang. Tanpa banyak babi bu, Wen Kuang mengajak semua orang di kota iblis untuk membentuk semua formasi besar, di mana formasi besar ini dia bentuk setelah melakukan 84 kali perhitungan nasib, dan dari semua perhitungan yang dia lakukan, Wen Kuang yakin bahwa Wang Lin pasti akan terbunuh dalam pertempuran ini. Nah, tepat ketika formasi diaktifkan, Wang Lin yang awalnya lagi happy melukin ayang langsung terkejut karena dia merasakan bahwa ada kekuatan isap kuat yang hendak membawa pergi jiwa primordial Limuan. Di sini Wang Lin langsung sadar bahwa racun yang ada di tubuh Limuan dan murid-murid sekte Yuntian hanyalah kedok untuk menutupi teknik penarikan jiwa yang telah dipersiapkan oleh Wen Kuang. Wang Lin buru-buru menenangkan Limuan, menyebutkan bahwa jiwa mereka telah terhubung dan dia akan memperkuat hubungan itu untuk memastikan jiwa kekasihnya tidak menghilang. Setelah tidak bisa menahan kekuatan isap yang menarik jiwa Limuan, Wang Lin pun langsung bergegas pergi ke kota iblis dan bertarung dengan Wen Kuang dengan penampilan barunya sebagai penguasa kota. Tanpa bisa dicegah, baku hantam yang menggoncang seluruh kota iblis malam abadi pecah, dan dari seluruh pertukaran yang terjadi harus diakui bahwa kemampuan bertarung Wang Lin dengan tubuh fisik dewa kuno bintang 2 masih jauh lebih tinggi dibanding Wen Kuang. Namun anehnya, penguasa kota iblis itu sama sekali tidak takut ataupun khawatir, justru menyunggingkan senyuman puas seolah dia telah berhasil mengelabui Wang Lin. Nah, ketika Wang Lin masih bertanya-tanya di manakah posisi Limuan inilah, tiba-tiba Wen Kuang berkedip muncul di tengah kota dan mengaktifkan formasi besar perhitungan nasib yang telah diwariskan para penguasa kota terdahulu, termasuk juga gurunya Tuan Iblis. Wen Kuang berbaik hati menjelaskan bahwa gurunya telah menyempurnakan formasi perhitungan nasib dengan domain ramalan miliknya, di mana dengan formasi yang sempurna dia tidak perlu lagi membutuhkan darah jiwa untuk mengendalikan seseorang. Darah jiwa itu kini cukup digantikan dengan koneksi jiwa, dan karena tahu bahwa Wang Lin telah membuat koneksi jiwa dengan kekasihnya Limuan, Tuan Iblis pun sengaja kalah demi membuat Wang Lin menyaksikan jiwa Limuan diekstrak keluar dari tubuhnya. Sesuai prediksi Tuan Iblis, Wang Lin akan memperkuat koneksi jiwanya dengan Limuan, dan karena itulah Wen Kuang menggunakan ketua sekte Yuntian tersebut sebagai pusat mata formasi perhitungan nasib.
Wang Lin tidak dapat menahan emosi ketika mengetahui bahwa Antek, Dajjal Kota Iblis ini telah menjebaknya dan menggunakan limuan sebagai mata formasi perhitungan nasib. Namun kali ini ketika Wang Lin berusaha menyerang Wen Kuang, seluruh senjata dan serangan yang dia lepaskan justru dapat dihentikan. Malah direbut oleh sang penguasa Kota Iblis itu. Masih tidak masuk akal di otak Wang Lin, namun Wen Kuang menjelaskan bahwa penyempurnaan formasi perhitungan nasib oleh gurunya telah memberikan kesempatan bagi penguasa Kota Iblis baru itu untuk merebut seluruh takdir musuhnya. Awalnya Wang Lin masih tidak percaya apapun yang dikatakan Wen Kuang, namun pikirannya menjadi sedikit kacau setelah melihat penguasa Kota Iblis itu benar-benar merebut keterampilan pelahap jiwa miliknya. Wang Lin hendak merebut kembali ribuan roh gentayangan yang dia miliki, namun hal itu tidak berhasil dilakukan. Malah Wen Kuang mendapatkan kesempatan untuk menjelajah sungai takdir Wang Lin dan yakin bahwa semua senjata dan keterampilan yang pemuda itu miliki akan menjadi miliknya. Tanpa memberikan waktu sedikit pun bagi Wang Lin untuk memproses segala keanehan di depannya, Wen Kuang lanjut ngerampokin senjata dan keterampilan Wang Lin, tidak terkecuali bendera dan tombak larangan yang kini balik menyerang pemilik aslinya. Wen Kuang tertawa puas dan meminta Wang Lin bersiap kehilangan semua yang dia miliki sampai hanya menyisakan penderitaan, dan pemuda itu hanya bisa memohon untuk kematiannya sendiri. Wang Lin benar-benar berubah menjadi gelandangan yang tidak memiliki keterampilan setelah bertarung dengan Wen Kuang. Sekarang Wang Lin hanya memiliki beberapa keterampilan tersisa dan dia pun memutuskan untuk menggunakan keterampilan ukiran kayu demi mencari keberadaan limuan. Setelah mengorbankan keterampilan ukiran kayu, Wang Lin pun berhasil menemukan limuan yang berada dalam kondisi tidak sadar sebagai mata formasi sebelum kembali dihempaskan oleh kekuatan Wen Kuang sebagai sang pemilik formasi. Wang Lin masih berusaha untuk meneguhkan dirinya dan tidak menyerah menghadapi Wen Kuang ketika menggunakan salah satu kartu as terkuat yang dia miliki. Ya, kartu as itu adalah Ranah Ekstrim yang merupakan keterampilan pertama yang diajarkan oleh Abah Situnan hingga Wang Lin bisa menjadi ahli yang sebegitu kuat. Namun sayang seribu sayang, Ranah Ekstrim pun pada akhirnya direbut oleh Wen Kuang, sehingga saat ini satu-satunya keterampilan yang masih Wang Lin miliki hanyalah domain ranah niat hidup mati. Nah, Wen Kuang tampaknya tidak mau berdiam diri lama dan memancing Wang Lin agar menggunakan ranah niatnya dengan menunjukkan berbagai ranah niat yang dimiliki oleh leluhur Kota Iblis Malam Abadi. Upaya Wen Kuang membuahkan hasil karena setelah tidak sanggup menerima gempuran ranah niat penguasa Kota Iblis terdahulu, Wang Lin pun menggunakan domainnya sendiri dan membuat domain itu jatuh ke tangan Wen Kuang. Wang Lin. Sekarang Wang Lin tidak memiliki keterampilan tersisa, sementara Wen Kuang justru menjadi sangat antusias ketika meminta Wang Lin untuk merasakan dahsyatnya domain ranah niatnya sendiri. Setelah digempur oleh keterampilan yang dia miliki sendiri, Wang Lin sudah kehabisan daya tempur dan momen itu dimanfaatkan oleh Wen Kuang untuk merebut hal paling berharga yang dimiliki Wang Lin, yaitu tubuh Dewa Kuno Bintang 2 dengan domain ranah niat takdir yang disatukan dengan komponen lain dari diri Wang Lin. Wen Kuang pun menarik keluar tubuh Dewa Kuno dari dalam tubuh klon Wang Lin dan hendak menyatukan tubuh Dewa Kuno itu dengan tubuhnya sendiri. Tapi ternyata Wang Lin memang sengaja menunjukkan banyak kelemahan pada Wen Kuang agar pada akhirnya penguasa Kota Iblis yang baru itu menyerap tubuh Dewa Kunonya karena dia ingin melepaskan jiwa limuan yang berada dalam lautan kesadaran Wen Kuang sebagai mata formasi. Semuanya telah direncanakan oleh Wang Lin karena dia tahu bahwa formasi perhitungan nasib sebenarnya berasal dari teknik kuil Dewa Perang dan teknik tersebut ada dalam warisan pengetahuan Dewa Kunonya. Diam-diam menyusun kekalahan, Wang Lin tahu bahwa satu-satunya cara menghancurkan formasi adalah mengacaukan dari dalam dengan kesadaran ilahi Dewa Kuno yang dia yakin tidak Wen Kuang ketahui.
Harus diakui bahwa kemunculan kesadaran ilahi dewa kuno ini memang sesuatu yang berada di luar prediksi Tuan Iblis, dan ketika Wang Lin mulai menggeprek satu persatu jiwa penguasa kota iblis yang lama, Wen Kuang hanya bisa meraung kesakitan merasakan suatu kekuatan tak kasat mata sedang berusaha menghancurkan lautan kesadarannya. Situasi menjadi semakin merepotkan bagi Wen Kuang dan para penguasa kota iblis setelah Limuan yang berada di tengah formasi dapat membaca titik-titik lemah dari formasi tersebut dan mulai membimbing Akang untuk bersama-sama menghancurkan formasi perhitungan nasib dari pusatnya. Dan benar saja, setelah mendapatkan bantuan Limuan, upaya Wang Lin untuk menghancurkan formasi berjalan dengan jauh lebih lancar. Menyaksikan bagaimana dua sejoli ini sebenar-benarnya dapat menghancurkan formasi yang sudah dia susun selama ribuan tahun, Tuan Iblis pun menjadi tidak sabar dan langsung berusaha untuk memutus koneksinya antara Wang Lin dengan mata formasi alias bininya sendiri, Limuan. Wang Lin jelas tidak terima melihat Tuan Iblis berusaha untuk memisahkannya dengan Limuan, dan akhirnya dua jiwa yang sangat kuat itu bertarung satu sama lain di tengah lautan kesadaran Wen Kuang yang masih haya huya di luar sana. Namun lagi-lagi Tuan Iblis kembali dipojokkan dalam pertarungan antar jiwa ini, dan harus diakui bahwa kekuatan tempur Tuan Iblis tidak dapat dibandingkan dengan dewa kuno Wang Lin. Karena merasa tidak dapat mengalahkan Wang Lin dengan cara yang jujur dan adil, ya memang sudah sesuai sama namanya, Iblis segera meraih jiwa primordial Limuan dan hendak menghancurkannya agar Wang Lin juga ikutan hancur bersamanya. Namun menghabisi Wang Lin jelas tidak dapat dilakukan semudah itu, karena tanpa banyak perhitungan Wang Lin langsung melompat ke hadapan Limuan dan menghancurkan pedang ramalan Tuan Iblis dengan begitu mudahnya. Setelahnya Wang Lin meraih Tuan jiwa iblis itu ke dalam genggaman tangannya dan membuat pemilik domain ranah niat perhitungan ramalan itu benar-benar musnah dari dunia dengan penyesalan karena gagal mewujudkan rencana panjang kota iblis abadi malam yang telah disusun selama 6.000 tahun. Setelah kematian Tuan Iblis, Wang Lin baru saja temu kangen sama ayah, tapi dia sudah lebih dulu dilemparkan keluar oleh si pemilik lautan kesadaran. Meskipun dapat mengeluarkan Wang Lin, segalanya sudah terlambat untuk Wen Kuang, karena saat ini formasi telah hancur, begitu pula seluruh jiwa penguasa kota iblis terdahulu yang berada di dalam lautan kesadarannya. Karena formasi telah runtuh dan lautan kesadarannya kacau balau, tubuh Wen Kuang pun tidak dapat menahan kerusakan sebelum pada akhirnya meledak hancur bersama mimpi besar kota iblis. Wang Lin sudah standby nungguin Limuan yang keluar dari dalam lautan kesadaran Wen Kuang dan membawa gadis itu kembali ke sekte Yuntian untuk beristirahat dari petualangan panjang membantai para dewa iblis ini. Setelah menghabiskan waktu beberapa lama di sekte Yuntian, Wang Lin melihat Limuan gagal menerobos ranah jiwa primordial dan meminta kekasihnya untuk tidak menyerah karena dia sudah membuktikan sendiri bagaimana usaha keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sayangnya Wang Lin tidak dapat menemani Limuan dalam perjalanannya menerobos ranah jiwa baru ini karena Wang Lin masih harus menapaki jalan panjang menuju puncak kultivasi, dan ia tahu bahwa dunia para kultivator tidak memberi ruang bagi keraguan, apalagi kelembutan yang telah mengekang. Namun sebelum ia berbalik dan kembali ke jalanannya yang sepi, Limuan melempatkan sebuah senyum dan menenangkan badai, menunda luka dan menanamkan keabadian. Dengan lembut Limuan menggenggam tangan Wang Lin seolah menggenggam waktu, meminta pemuda itu untuk merengkuh kejayaannya dan berjanji bahwa sepanjang apapun jalan kultivasi itu, dia akan terus menunggu kekasihnya pulang sampai mereka dapat menghabiskan sisa hidup bersama selamanya. Edian, waduh, Edian gimana guys? Mantap banget kan filmnya Renegade Immortal ini, The Movie God of War ya guys ya. Kayaknya sih kemungkinan film ngambil setting sebelum Wang Lin ninggalin Limuan selama 300 tahun itu ya guys. Nanti abis Wang Lin pergi lama terus balik lagi, Limuannya udah sakaratul maut dan masih belum bisa bangkit sampai episode terakhir dongguannya minggu lalu. Nah, gimana kah kelanjutan perjalanan Wang Lin membangkitkan Limuan yang terancam pindah alam? Nantikan terus
pembahasan Donghuanya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi ya. Rama di sini pamit, bye bye.